Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dan Misaku, dan saat ini memang kita selenggarakan di sebuah tempat yang sangat spesial, yaitu di Hall B3 G-Expo Kemayoran, Jalan Haji Benyamin Sueb Kemayoran. Dan Damai Misaku di kesempatan kali ini insya Allah akan hadir 2 hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Barangkali hari ini atau Minggu besok, khususnya warga Jakarta yang masih berada di rumah ingin menyaksikan acara Islam secara langsung, kami undang untuk datang ke tempat ini. Baik, telah hadir tengah-tengah kita Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Agak aneh kita tampil damai seperti ini, biasanya di masjid-masjid ya. Pameran ya. Pamerannya bagus loh. Luar biasa. Jadi buat warga Jakarta dan sekitarnya ya, buat yang pada ada waktu bisa kemarin, bisa belanja. Kiai, ini luar biasa sekali, International Islamic Fair. Saya ke Ustadz Yusuf Mansur terlebih dahulu nih. Ini artinya kita mengakui bahwa ternyata semakin lama dekat untuk tahun-tahun ini Islam khususnya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, maaf bukan di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia sudah mulai kehilangan kekerabatan, persahabatan, persaudaraan di sini. Yang satu perang sendiri, yang satu cuek. Nah, ini adalah bentuk upaya real kita untuk bisa menyatukan kembali. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Saya sih sebenarnya pemirsa ya tidak terlalu mau mempercayai begitu saja bahwa tidak ada persaudaraan Islam. Apalagi misalkan antar negara. Buktinya saya saat ini duduk menjadi salah satu dewan penasehat di lembaga yang anggotanya 74 negara. Dan kita asik-asik aja tuh silaturahim apa segala macam. Dan bukan cuma negara-negara yang Timur Tengah ansih ya. Tapi juga Amerika, negara-negara Eropa, ya kemudian negara-negara China, Asia apalagi. Artinya sebenarnya sih tinggal bagaimana mungkin kita lebih masif mempiarkan yang positif gitu. Oke. Kalau menurut Kiai Fahmi seperti apa? Iya, kita berkaca umat Islam ini kan dinyatakan dalam Quran, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Tidak boleh kita kapling-kapling, kita tidak boleh kita pisah-pisahkan, diskriminasi berdasarkan negara dan geografi ya, wilayah kekuasaan. Dulu Eropa, sebelum sekarang jadi Uni Eropa, dia kan bikin dulu masyarakat ekonomi Eropa. Dia punya fakta pertahanan NATO, Eropa. Jadi sekarang dia menyatu, betul-betul menyatu. Ekonominya, politiknya dia punya parlemen Uni Eropa, pasar uangnya kemudian punya mata uang bersama euro, ya kan? Nah sekarang ini kita punya momentum bagus nih Ustadz Yusuf Mansur. Dengan adanya International Islamic Fair, kita berharap bisa mendorong persatuan negeri-negeri Muslim untuk bisa memaksimalkan sumber daya ekonominya, potensi ekonomi untuk jadi pasar Islam bersama. Jadi dan ini bukan sara, ini bukan sara. Ya, jadi sekarang kita ngeri, kita ngeri dikit-dikit mau bicara nanti wah Sarah begitu ya. Tetapi kalau kita lihat tadi ada poin yang sangat penting yaitu memaksimalkan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi selama ini apakah kita kurang maksimal untuk bisa mengkondisikan persatuan kita, persaudaraan kita? Ya emang soal memaksimalkan ini memang PR kita semua ya. Bahkan diri kita sendiri kan tidak juga terlatih nih, belum terlatih untuk memaksimalkan potensi diri kita. Kita masih banyak nganggurnya, masih banyak bengongnya, masih banyak lalainya, masih banyak kemudian kurang manfaatnya. Apalagi ketika bicara tentang kota, berbicara tentang negara, berbicara tentang global dunia, Masya Allah. Disinilah pentingnya kemudian anak-anak muda muslim-muslimah bangkit. Ya, bangkit kemudian unjuk gigi, berperan secara aktif. Jangan sampai yang aktif itu yang jelek-jelek gitu loh. Yang aktif yang jahat-jahat, yang aktif yang buruk-buruk. Sementara yang baik-baiknya tidak akrab juga dengan kegiatan-kegiatan PR, sokmed, apa segala macamnya. Sehingga yang terpublish ya yang begitu-gitu. Bentuk acara-acara seperti ini bisa kita katakan sifatnya kan momentum, seperti momentum saja untuk setiap tahun kita selenggarakan di bulan apa. Tetapi kita melihat barangkali ini kritik bagi kita Ustadz Fahmi. Istilahnya konsistensi untuk bisa saling mengkaitkan di sini. Artinya bisa seperti ini, ada peristiwa di Suriah, kemudian di Palestina. Orang sekedar mari kita kumpulkan dana, setelah itu selesai. Nah ini kan artinya mereka saudara-saudara kita butuh konsistensi di sini Ustadz Fahmi. Apakah cukup dengan diselenggarakan acara-acara seperti ini? Ya, konsistensi kan mesti dibangun dari dasar. Jadi pertemuan-pertemuan tahunan, nanti jadi pertemuan 6 bulan sekali, nanti jadi pertemuan bulanan ya. Itu kita jangan pandang remeh.
Ya, pertemuan-pertemuan yang awalnya kecil seperti ini. Tapi insya Allah kalau kita niatnya bagus, ikhlas, ini bakal jadi gerakan yang besar, gerakan yang mendunia. Sekarang Mas Agung, dulu kita cuma tahu ada yang namanya World Economic Forum. Forum Ekonomi Dunia. Sekarang sudah ada Islamic World Economic Forum. Forum Ekonomi Negara-Negara Islam di dunia. Nah, itu sekretariat jenderalnya kan di Malaysia. Ya. Kemarin baru diadakan di Indonesia. Oke. Jadi kita bisa sebenarnya. Nah ini kan hari ini hari santri nasional ya. Nah ibu bapak ya, buat santri-santri dari puluhan tahun yang lalu kita hidup udah di dunia internasional. Ya kita jadi santri, ente dulu jadi santri 112 negara kan. 112 negara nih, satu asrama tuh macam-macam. Ya Al-Azhar. Ya Al-Azhar. Iya betul itu. Nah buat teman-teman yang gontor dan anaknya gontor, cucunya gontor, Deki sekarang ini. Itu kan udah ASEAN. Enggak, yang di pesantren aneh ada yang dari Amerika. Amerini, Amerita, Amesusi. Jadi sebenarnya kalau bicara talking global itu ya, oh kita udah global sebenarnya. Sudah, tinggal bagaimana tadi dimaksimumkan. Ya, oke. Nah, gitu kan? Gimana kemudian kerjasama ini memang wujudnya negara sih. Kalau negara emang pasti paten itu. Ya Ustadz kami, mungkin Ustadz kami yang sudah sering keliling di negara-negara Islam di sini. Artinya memang kita masih terbuka peluang lebar kan untuk terus menyatukan di situ. Iya, kalau dari segi kita mau menyatukan politik umat, ini agak susah. Kita kalau mau mulain masukin dari politik, ini rada repot. Di Indonesia aja banyak partai politik, Islam nggak, agenda pilkada aja kagak menyatu, ya kan? Apalagi tingkat global. Ini ada konflik di Timur Tengah, konflik di ASEAN, konflik di mana-mana. Kagak bakalan bisa. Kita mesti masuk dari ekonomi. Potensi ekonomi kita luar biasa. Cuma ini kurang dimaksimalkan. Sebab itu kita pengen ini jadi gerakan, ada entrepreneurship. Rasulullah dulu kan sebelum jadi Nabi Rasul dia berdagang dulu. Rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Nah, makanya diingetin nama Allah, jangan lupa ibadahnya. Kalau udah sukses jadi orang. Tapi ini menarik Mas Agung, Ya. pemirsa ya. Kalau tadi bicara negara-negara Islam, katanya identik dengan Timur Tengah. Oke, kita sekarang bicara New York. Kalau saudara-saudara hari ini ke New York, itu nggak kelihatan kayak New York itu bukan kota Muslim. Kota Muslim, New York loh, New York tulisannya. Nah, itu New York itu sekarang di sudut mana aja masjid. Yang namanya label halal guys segala macam itu, wah elah kita nengok kanan halal guys, nengok kiri halal guys. Jadi kalau kita bicara misalkan Perancis, oh subhanallah, London, nah, besok saya ke London nih, mau nitip apa ya? Itu artinya gini ya, betapa kemudian kita ini dikecilin dengan berita-berita, you are nothing, you are loser, you are kalaher, ya. No, you are menanger. Ente ini bagus, nggak percaya. Look itu lihat ya, listen denger, ya, walk jalan, ya. Look lihat, saudara-saudara lu tuh banyak. Hari ini bos, di hampir semua perguruan-perguruan dunia, perguruan tinggi dunia, ada musolanya. Hari ini, kita kalau pergi ke Amerika, ame bini, ya, Amerika, ame bini, itu di setiap bandara ada yang assalamualaikum dan dia muslim. Besok ini November 2017, insya Allah Indonesia menerbangkan pesawat perdana Jakarta to Jeddah, Makassar to Jeddah, ya Medan to Jeddah, yang pilotnya Hafiz. Wow. Silakan. Pramugarinya berjilbab dong. Pasti. Oh mantap. Yang punya kenalin dong. Iya, kenalin. Iya. Karena jadi komisaris. Ya ngomong dulu aja ya. Ini yang terakhir untuk Ngimpi. sekretaris ini ya. Yang terakhir ini, artinya Islamofobia itu justru bisa dikatakan sesungguhnya adalah pengakuan secara jujur dari kekalahan mereka ketika kita tumbuh berkembang, begitu Ustaz Fahmi? Islamofobia itu memang karena mereka takut. Potensi Panik, umat bos, ini panik. besar, jumlahnya besar, ekonomi kita besar. Haji setiap tahun coba, ekonomi haji itu luar biasa. Pesawat terbang dari seluruh dunia. Ya, orang ekspor impor luar biasa, buah-buahan, tekstil, apa segala macam. Nah, ini sekarang kita jadikan ini momentum International Fair. Ini kita bisa ciptakan lebih besar lagi, mendunia lagi,
dengan gerakan jaringan-jaringan para ustadz ya, kayak Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz siapa lagi yang punya jaringan global internasional, kita bisa insya Allah mengentaskan umat dari kemiskinan. Terima kasih Ustadz Fahmi, Ustadz Yusuf Mansur. Dan pada segmentasi berikutnya nanti Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan kepada kita Islam adalah agama universal. Apakah makna dari universalitas Islam? Insya Allah kami sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semua pada sehat. Amin. Ya, utang-utang turun deh. Lunas ya nggak? Bujang-bujang, perawan-perawan nikah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Indonesia bisa maju. Amin. Tapi dalam keadaan beriman, ya, dan beramal saleh. Pemirsa dan semua yang ada di International Islamic Fair, ikutin saya. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah, Pak. Barat timur punya Allah. Bukan punya orang lain tuh. Punya Allah. Jadi punya kita. Karena kita ini Abdullah. Hambanya Allah. Ya. Tentu saja kemudian kita harus berusaha untuk mengambil apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa ini punya aku dan ini untuk kalian semua. Dari mulai Taurat dulu Allah bilang. Bahwa saja bumi ini. Yarithuha ibadiyas salihun. Diwariskan kepada mereka-mereka yang saleh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa PR terbaik buat agama Islam adalah pemeluknya sendiri. Tidak bisa diingkari bahwa PR terbaik, sales terbaik, marketer terbaik, ya, bagi agamanya itu adalah pemeluknya sendiri. Makanya kemudian saya suka cerewet tuh ngasih tahu masjid-masjid dimanapun berada. Ayo dong sendal lu rapiin. Orang di dalam nggak ngelihat, ya. Orang yang di luar nggak ngelihat apa yang terjadi di dalam. Tapi sendal kelihatan apa yang di luar. Mulai dari sendal. Contoh, nih saya contohin. Kamera di follow ya. Kamera di follow. Ini saya mau turun ke bawah nih. Saya mau turun. Ini contoh. Ini umpama kata masjid, ya, masjid. Biasanya nih kita, kenapa Islam kita dianggap payah, nggak bener, kotor, dekil, ya nggak? Karena naruh sendalnya begini nih. Tuh, coba begini tuh, sendalnya kayak begini. Bagaimana cerita kita mau bicara internasional? Dari yang mulai lokal aja kita berantakan sendal. Coba dong misalkan kayak masuknya begini modelnya. Kita rapiin. Bantuin aneh, beberapa. Ayo. Coba ya, cara masuknya begini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, begini masuk. Set, ya, langsung puter ini. Dang. Coba rapi. Nah, kan begini kan dakwah nih kan. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi dulu, bicara begini sendal rapi ya. Udah nggak usah dibawa lagi deh. Itu loh. Jadi kita mempiarkan yang salah, mulut kita kotor. Ya, kerjaan kita juga caci maki orang. Ada kejelekan orang, kita aibnya kita bongkar-bongkar. Sementara orang ngelihat itu kita gitu. Ini tantangan nih buat kita ini. Bagaimana kemudian kita memposting yang baik-baik. Nah, akan halnya urusan yang internasional, PR besar juga buat Indonesia adalah kuasai bahasa-bahasa asing. Kita kurang nih telling Islam to the world. Ya, udah bener belum bahasa Inggrisnya nih? Udah ya? Hah? Telling Islam, tell your Islam to the world. Kasih tahu Islam lu kepada dunia, nggak terjadi, nggak happening. Kenapa? Karena bahasa kita. Pakai bahasa-bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, kebagusan-kebagusannya, kebaikan-kebaikannya, the beauty of Islam of Indonesia. Itu syiar tuh dari situ. Terus bagaimana kemudian kita memenuhi semua negara di seluruh dunia. Coba. Ibu jalannya jangan ke pasar doang. Ibu jalannya sono. Sekali jalan, bung Yunani. Gitu. Sekali jalan, dong Itali. Duit dari mana Ustadz? Udahlah, kalau kita bicara duit nggak ada habisnya, betul nggak?
kita bicara Allah, kita minta sama Allah. Tiap malam suka baca Al-Mulk, betul nggak? Tiap malam suka baca Al-Mulk. Sedangkan di dalam Al-Mulk ada ayat, ya, bahwa Allah ini menjadikan dunia zalula, tempat yang bisa disinggahi, tempat yang bisa dikunjungi. Ayo berangkat dong, berangkat. Perkenalkan kebudayaan kita Indonesia ini. Perkenalkan kemudian Islam Anda kepada dunia. Zalula, famshu fi manakibiha. Pergi, penuhi semua itu. Kemarin ketika kemudian Ananda Wirda misalkan, ketika lagi di sekolah, ya, akhirnya kemudian ada anak yang pengen belajar Ar-Rahman. Ada anak yang kemudian, itu suara apa? Suara ngaji apa? Kan indah gitu. Bagaimana nih sekarang yang kita pikirin adalah menjadi individu-individu Islam, muslim, muslimah yang bagus. Coba angkat tangannya, angkat tangan. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, semua angkat. Pemirsa tangan kanan angkat. Cium, cium, keteknya cium. Beneran gue ngomong. Cium, bau nggak lo? Kalau lo bau, gimana lo mau cerita Islam? Iya kan? Coba saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Ayo semua berhadap-hadapan. Ayo, udah ikutin saya, ikutin. Hah, gitu. Gimana lu mau bikin wangi Islam, mulut lu bau? Iya kan? Pakaian lu bersih apa enggak? Ini penting. Lu pakai minyak wangi, lu sisir rambut lu. Hah? Betul enggak? Jilbab ganti sehari sekali. Jangan 7 hari sekali, Bu. Langsung ibu nyium jilbabnya. Jilbab saya, Pak. Oke bos, mulai dari hal-hal yang kecil. Pelataran kita adalah pelataran rumah yang di dalamnya adalah orang Islam. Gak boleh ada sampah, dari situ dulu. Di gang kita, ya di gang ini adalah mayoritas Islam. Gak boleh di gang kita ini ada sampah. Mulai dari situ dulu. Masjid-masjid semua begitu masuk masjid, set. Sendal lo rapi, sah. Kalau perlu parkir motor langsung begitu juga, sah. Woi, iya kan? Iya Bu, saya kalau pakai motor gitu Bu, jadi memudahkan maling kalau mau ngambil. Tinggal bawa aja. Iya, kita ini kan berantakan. Akuilah. Bukan akui sesuatu yang kemudian membuat kita akhirnya memblame, ya, menyalahkan diri kita. Tidak, tapi untuk mengencourage diri kita, oke. Now I will tell you the beauty of Islam. Waduh, asik nggak? Kalau minggu yang lalu kita kerjaannya maki-maki orang, nyaci maki orang, hari ini dan minggu ke depan kita jajal, puji orang terus. Ya Allah Bu Haji, utangnya banyak ya, Masya Allah. Itu mah tetap ya. Bu Haji cakep amat, itu lipstiknya Masya Allah. Yang mahal apa yang murah gitu. Iya kan? Kita puji orang, puji. Sehingga orang, oh orang Islam gitu ya. Kerjaannya muji orang, kerjaannya ngendorse orang, kerjaannya ngangkat orang. Betul tidak? Subhanallah. Mulai sekarang kalau you jadi Islam, you jadi Muslim, you jadi Muslimah, nggak ada cerita utang. We are not the utangers. Kita bukan umat yang tukang utang gitu. Kita umat sedekahers, ya, tukang sedekah. Oh gitu ya. Mas Agung semangat nih saya. Ya, artinya dimulai dari kita Mas Agung. Siap, semangat. Ya, kan? Baik, kita lanjutin nanti ya. Kita simpan dulu biar penasaran. Artinya pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Yusuf Mansur tadi guru kita menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menegaskan bahwa dinullah Islam itu telah sempurna. Lantas selama ini kita melihat kok masih banyak yang ya sepertinya orang tawaduk juga menafsirkan bajunya itu harus belel-belel, sarungnya bolong-bolong. Ternyata salah. Islam is beautiful. The beauty of Islam. PR adalah diri kita sendiri. Bukankah sudah jelas bahwa segala aspek kehidupan, setiap lini kehidupan, semua telah diatur oleh Islam. Insya Allah itu yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Saya yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah SAW mubarak alaihi wa ala alih, Rasulullah tidak punya Facebook. Ya, nggak ada kan akun Rasulullah, nggak punya Instagram. Dia nggak pakai yang namanya WhatsApp video, nggak ada. Betul nggak Ji? Dia nggak pakai segala macam media. Yang dia pakai apa? Yang beliau pakai apa? Hati. Dari situ kemudian bersumber sampai nyampe ke Indonesia coba. Bisa-bisanya kita sekarang menjadi Muslim. Pemirsa menjadi Muslim muslimah. Dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Artinya sebenarnya kalau kita mau nyebarin Islam, sebenarnya kita tiru aja ya Rasulullah. Pertama ya be a good Muslim lah. Jadilah Muslim yang baik. Nanti juga nyebar sendiri. Apalagi kan baik di Indonesia ataupun di dunia,
Semua bisa berkembang dengan cepat. Dengan apa coba? Giving sample. Dengan contoh. Benar. Jadi kalau mau menyebarkan Islam dengan kecepatan yang cepat, seperti Nabi Allah Muhammad SAW, ya jadi contoh bos. Jadi contoh. Orang pastilah suatu saat dia akan coba-coba nyontoh si A, ternyata jelek. Dia pasti mikir kok, oh ini bukan contoh saya. Dia pilih lagi si B, bukan contoh saya. Dia pilih lagi C, bukan contoh saya. Dia pilih lagi D, bukan contoh saya. Lalu kemudian ada kita. Di antara beberapa sampel, ini langsung automatically. Tapi sekarang, kitanya nggak bisa jadi contoh. Bagaimana kemudian kita berharap orang-orang bisa mengikuti kita, betul? Apalagi sekarang kita merasa kehilangan contoh pula lagi. Sehingga kita merasa perlu mencontoh orang. Aduh, subhanallah. Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu ya, saya berpikir tentang bahwa tidak ada misalkan pemimpin muslim yang jujur misalkan. Saya itu langsung termenung. Saya mengingat Profesor Din Samsudin misalnya. Bagaimana beliau membawahi ratusan lebih perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan 50.000 lebih institusi Muhammadiyah. Lalu saya melihat sosok beliau. Apakah beliau pernah nitipin map untuk dijual? Janganlah cerita korupsi, cerita misalkan nitip jualan aja. Supaya kemudian organisasi yang namanya Muhammadiyah membeli kepada beliau. Tidak. Kita bicara kemudian Ketua PBNU, Kiai Haji Agil Siraj misalkan. Dengan puluhan ribu pesantren-pesantren NU. Tidak pernah kemudian mengatakan, hei NU lu harus beli beras gue nih. Nggak ada gitu. Saya kalau dihitung-hitung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ngikut Kiai Hasan, Kiai Syukri, Kiai Syamsul. 350.000 santri-santri gontor gitu ya. Apa ada begitu kita nitip pulpen. Ini pulpen wajib menjadi pulpennya Gontoriyun misalkan. Ternyata tidak juga gitu loh. Oh saya bilang ini ada sesuatu nih saya bilang. Sesuatu itu adalah rupanya selama ini kita memang malu-malu mempiarkan diri kita. Lalu kita biarkan orang lain mempiarkan diri kita dari sudut yang kita tidak suka. Bisa dipahami ini? Karena kita tidak mengambil peran itu, maka kita didagangkan oleh orang lain dengan frame-nya mereka. Saat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang lebih lah ya 6.000 rumah tahfiz. 6.000 rumah tahfiz itu kira-kira 600.000 anak-anak yang lagi belajar ngapal Quran. Kalau satu santrinya uang makannya goceng 5.000, 3 kali sehari, 1 tahun. Itu 3,2 triliun. Betapa manfaat tuh hidup seorang muslim. Ketika orang bilang Yusuf Mansur gak ada manfaatnya, gue bingung. 600.000 nih anak-anak pada makan. Nilai ekonominya dari sisi beras doang 3,2 triliun. Oh, tapi karena bismillah, ini pelajaran PR. Oke, saya thank you, terima kasih. Anda sudah mengajarkan saya untuk mempiarkan diri kita. Tidak semua hal di dalam Islam kita harus sembunyi-sembunyi. Tanya muadzin, muadzin itu harus mengeluarkan suaranya. Coba kalau muadzin semuanya ikhlas, tidak ada yang bersuara. Muadzin, mana suara lu? Aduh, saya takut dianggap ria ini. Jadi adanya tanpa suara. Tidak kan, banyak medan yang kemudian, banyak wilayah yang perlu suara Anda. Yang perlu kemudian gegap gempita dari saudara semua. Who are you? Siapa Anda? Tell the world about you. You wanna know about the jilbabers? Look at me. Begitu Bu katakan. Anda mau tahu tentang bagaimana perempuan muslimah? Lihat saya. Begitu katakan. Bikin di sini di belakang itu apa namanya? Tulisannya. Iya dong, biar kita menjadi contoh buat orang. Dan supaya kita bisa dicontoh sama orang. Hari ini adalah perebutan media. Dan media terbaik tidak ada kecuali memang diri kita sendiri. Karena kita selama ini pasti kelayar keluyur kemana-mana. Ketika kita kelayar keluyur kemana-mana itulah. Ketika kita di bis misalkan. Ada orang tua naik. Kita udah langsung senyum. Kita panggil beliau. Ibu silakan duduk. Jangan lupa bayarin saya sekalian. Ibu silakan duduk, mangga. Oh nah kamu
Udah, ibu di sini saja. Subhanallah. Ketika kita duduk di kereta, kemudian ada perempuan separuh baya, cuman ya lebih tua dari kita, bla bla bla, kita kasih duduk. Bagaimana kemudian ketika di jalan, kita ngalah terus, kita diam di perempatan, pokoknya orang lain jalan terus. Ya, kenapa sih Anda tidak bergerak? Karena saya muslim, di mobil saya ada tasbih. Kenapa Anda harus kemudian menjaga akhlak? Oh, karena saya muslim. Kira-kira begitu. Kalau ada orang ngatain kita, kita kasih duit dia. Kenapa lu kasih duit gua pada gua ngata-ngatain lu? Saya muslim. Saya diajarkan berbuat baik kepada yang berbuat buruk. Orang jadi nyontoh gitu. Kalau kita punya utang sama orang, kita datang kepada dia, kita bayar lebih. Ketika orang itu nanya, ini apaan nih? Kok Anda bayar lebih saya? Saya muslim, saya harus melebihkan. Anda kan tidak minta lebih, saya yang melebihkan. Sebagai kebaikan dari saya. Allahu Akbar. Saudara kemudian diantar sayur asam, pulangin sayur sop. Kira-kira begitu loh. Ya, ada kemudian yang bisa dilihat sama orang, apalagi kemudian kita diizinkan oleh Allah berangkat ke daerah yang berbeda. Habis itu kita berangkat ke negara yang berbeda, lalu orang mencontoh kita. Pak, jujur ya Pak, Bu jujur. Hari ini dunia no value. Nggak ada apa value. Lo mau lihat cuman kemajuan, itu bukan value kemajuan itu. Pengen tahu. Coba aja ada satu orang turun dari mobil, belagu. Lo ente anggap gak tuh mobilnya? Nggak bakal dianggap. Value. Orang itu yang diperlukan value, nilai. Ada orang rumahnya gede, mentereng, mewah, bagus, insya Allah mahal. Tapi yang punya, Masya Allah, ngegoda, nggak ada kebaikannya, banyak kejahatannya. Kira-kira orang kampung itu senang merasakan kehadiran rumah mewah itu? Gak ada. Bagi orang kampung di sana, itu rumah no value. Dan dunia hari ini butuh value. Mereka lagi kehilangan identitasnya. Dan yang punya value, Islam. Cuman yang punya value nggak pede dengan value-nya gitu loh. Islam siapa? Kalau Islam. Ayo, go. Penuhin. Ayo. Di mana bisa mengabdi, di mana kemudian bisa melayani, di mana bisa berkhidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Kenapa kamu harus menjaga nama orang tua kamu? Karena kamu anak orang tua kamu. Kira-kira begitu. Ya, bila perasaan itu ada, jangankan keluarga, kita bicara klan, kita bicara suku, kita bicara kemudian komunitas kita bahkan bicara daerah. Tuh. Apalagi kita bicara din, kita bicara Islam. Jangan bikin Rasul menangis, jangan bikin Allah malu. Wah, itu keren tuh. Keren. Begitu kita mau maki-maki orang, kupu-kupu gitu, keluarnya kupu-kupu. Kita pengen ngomong binatang yang lain nih. Kita lagi mau maki-maki orang nih. Ini saya belajar dari MH Ainun Najib ini. Sebagai muslim, you kalau mau marah sama orang, nyebut kemudian katakanlah, misalkan apa ya nggak bisa disebut di sini ya. Tapi karena kita muslim, begitu keluar apa coba? Kupu-kupu. Yang keluar binatang yang cantik-cantik gitu. Ketika orang, kamu kok marahnya? Bagus sih. Iya, saya muslim. Susah saya marah-marah yang begitu. Wah, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pada intinya Islam itu adalah eksperimen, experience yang seperti ditegaskan tadi. Islam adalah uswah, bahkan ditingkatkan lagi uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Ternyata selama ini orang menganggap, ya Islam cuma segitu aja. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Bahkan Kiai, saya pernah melihat dalam sebuah social experiment di Amerika, ketika orang-orang Islam bertanya kepada orang-orang bule di sana, bagaimana menurut Anda tentang peradaban Amerika? Dia mengatakan, masih bersama kami Damai Nusaku, dan seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan menayangkan satu segmentasi yaitu fatwa dan dakwah. Kali ini kita akan mengangkat tentang fatwa rekayasa genetika dan produknya yang akan disampaikan oleh Kiai Tengku Zulkarnain. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai khalifahnya di atas dunia. Kita manusia bukan sembarang makhluk. Kita adalah khalifah Allah di atas dunia ini. Kita diberi hak oleh Allah untuk mengatur alam ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kita akal dan pikiran. Akal inilah yang menyebabkan kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini. Seperti hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Mereka tidak berakal, kita punya akal. Dan akal ini adalah sesuatu anugerah Allah yang mesti dipelihara. Haram merusakkannya dan wajib memelihara akal itu agar terus sehat sampai kita wafat. Dia amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Saudara-saudara pemirsa sekalian, dalam kemajuan teknologi, manusia telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan akal dan rekayasa untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka di alam semesta ini. Bahwa hasil kemajuan teknologi, pengetahuan dan rekayasa genetika telah muncul di abad-abad modern sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melarang kita ketika kita dengan kemampuan akal kita, pengetahuan kita yang kita miliki untuk melakukan rekayasa ilmiah untuk memajukan kehidupan kita di dunia dan mempermudahkan kehidupan kita di dunia. Fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Hukumnya halal. Bahkan disarankan untuk orang-orang yang berpengetahuan dapat melakukan rekayasa demi untuk menghasilkan produk yang unggul, cepat bisa dipanen, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. Misalnya tumbuh-tumbuhan. Dulu kita menanam padi lama sekali, 1 tahun sekali saja kita bisa panen. Sebab menunggu masa panen lebih dari 6 bulan. Tetapi kemudian dibuatlah rekayasa genetika tentang ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, botani. Pada awal-awal Orde Baru, pada tahun 1969-1970, dihasilkanlah bibit unggul PB8 IR24 yang bisa dipanen dalam masa lebih singkat, yaitu 3 bulan saja. Sampai 4 bulan daripada masa penanaman. Kemudian dibuatlah pepaya. Pepaya yang dulunya besar-besar tapi mudah busuk dan tidak manis. Kemudian berubah, direkayasa menjadi pepaya yang sangat manis dan lezat rasanya. Sehingga kita bisa menikmati pepaya yang sangat lezat, harum, manis, dan cepat berbuah, dan buahnya banyak. Saudara-saudara yang mulia, kita mungkin masih ingat beberapa tahun yang silam. Ketika dunia pengetahuan digemparkan dengan seekor kambing biri-biri yang diklon. Dengan sistem cloning, diambil kultur jaringan induknya, kemudian direkayasa sedemikian rupa, tanpa perkawinan antara kambing jantan dengan kambing betina. Kambing ini bisa menghasilkan anaknya yang mirip dengan induknya. Maka kambing rekayasa genetika itu dengan sistem cloning disebutlah namanya waktu itu Dolly. Kambing itu diberi nama Dolly. Dan ini menggemparkan dunia pengetahuan. Sistem cloning ini adalah sistem kuno. Allah SWT ketika menjadikan istri Nabi Adam, ibunda kita Siti Hawa, ini juga pakai sistem cloning. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam itu dijadikan istrinya. Dalam tafsir Durrul Mansur, Imam Suyuti mengumpulkan satu hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa yang diambil adalah tulang rusuk Nabi Adam yang paling bawah, sebelah kiri. Maka dari tulang rusuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrahnya mengambil
dan kemudian menjadikan seorang wanita yang cantik jelita. Beda dengan Nabi Adam, luar biasa. Yang satu laki-laki tapi tulangnya diambil menjadi seorang wanita yang cantik sekali. Nah, saudara-saudara yang mulia, sistem cloning itu sudah tersirat di dalam Al-Quran, dituliskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1. Dan ternyata manusia sekarang sudah mampu mengklon binatang. Menjadi sedemikian hebatnya, tanpa perkawinan, tanpa harus menumpahkan nutfah dan lain-lain. Pada tumbuh-tumbuhan sudah banyak. Dari daun saja bisa diambil kultur jaringannya dan menjadi ribuan bibit-bibit yang bisa ditanam dan tumbuh seperti induknya. Semoga kiranya kita sebagai manusia terus mengembangkan kemampuan akal kita dan tetaplah rujuk dalam ajaran-ajaran agama kita sebagai khalifah di atas dunia, membawa kemaslahatan kepada umat sehingga kita nanti di akhirat betul-betul akan diangkat derajatnya. Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan kita masih berada di suasana yang sangat luar biasa sekali. Di kesempatan kali ini kita berada di International Fair, Islamic International Fair, dan alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita seperti yang telah kita bahas tadi, Universitas Islam. Telah hadir tengah kita yaitu Syekh Bashar Arafat. Beliau berasal dari Baltimore, Washington. Beliau adalah salah satu imam masjid yang ada di sana, dan juga nanti Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Fahmi Salim. Kita kembali nanti berbicara tentang Universitas Islam yang ada di dunia. Kita akan mulai terlebih dahulu dari imam masjid yang ada di Amerika yaitu Syekh Bashar Arafat. Assalamualaikum. Syekh Bashar Arafat, how are you today? Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullah. Welcome to Indonesia. Great. How many times you've been in Indonesia? You stay in Indonesia. How many I times? think so far 6 times. Okay. You've living in America for how many years in America? 27 years. 27 years. Now it's better to introduce yourself to our viewers. Sure. Okay, go ahead. First of all, I'm really honored and delighted to be here. Thank you very much for the wonderful invitation to be at this International Islamic Fair and to talk about the important topic of Islamophobia in the United States and Islamophobia in Europe and the situation that we are living today. But just first, my name is Muhammad Bashar Arafat, originally from Damascus, Syria. Came to the United States in 1989. I was Imam at the Islamic Society of Baltimore, and then later on a campus Imam at Johns Hopkins University. And then in 2000, I started an organization called Civilizations Exchange and Cooperation Foundation in order to counter the ignorance we have in America about Islam. And at that time, people would say clash of civilizations. And in order to counter that, I did not want only to have lectures, but I wanted to have an organization that create programs in universities, in churches, and synagogues. Ya, jadi pada intinya saya telah membentuk semacam yayasan di sana untuk mengonter seperti yang tadi dikatakan oleh guru-guru kita, ada semacam Islamic phobia yang muncul di sana, dan ini memang pentingnya kita untuk membuat seperti yang Ustadz Yusuf Mansur katakan tadi menjadi PR dari diri kita sendiri. Nah, so you've been dealing with the people in America for about 20 years. Maybe you can tell the latest situation right there. I just would like to say that it's really a problem right now for people who are living outside the United States, and all what they see is the media, all what they see, CNN, ABC, CBS, and the same thing. People in the United States, they see about Islam and Muslims, ISIS, and Daesh and Al-Qaeda, and they think all Islam and Muslims are like that. The question for the people of Indonesia, this is my question to the people of Indonesia, what are you going to do to make a change in the United States, in Europe, and all over the world? I just came back from Japan 3 days ago. I was doing a program there, and I asked my the assistant who was with me, I said, so what do you know about Islam? He said,
what? Islam. He said, what is Islam? He has never heard of the word Islam. Islam? I said, have you heard of Prophet Muhammad? Okay. Sallallahu Alaihi Wasallam? He said, what? He has never heard of the word Muhammad. I said to myself, to be honest with you, wow, Indonesia is not too far from Japan. What is Indonesia doing? What is Indonesia doing to reach out to Japan? What is Indonesia doing to reach out to America? My question to my wonderful brothers and sisters in Indonesia, you have a wonderful culture, wonderful way of presenting Islam, moderate, Islam of coexistence and respect for diversity, respect for religious diversity. Why you don't show us that in America? Why you don't send delegations after delegations after delegations to reach out to people in the Midwest of America, in Texas, to reach out to people in Oklahoma, to reach out to the Bible Belt? The people are not against Islam, but they are against ignorance, and they are against what they are told, that those people want to kill you. Okay, then we are against them. But once they know who we are, wallahi, they open their doors, they open their churches, they support us. So I see the problem is with us, that we are not creating programs that are, tailored to the people in the United States, number one. Number two, if I may, and then you can translate whatever you would like to translate. Number two, I have seen that we have a big problem in our religious institutions in the Arab world and the Muslim world, that the imams, when they graduate, they have never studied one course about the mentality of the American people, the mentality of the European people, the history of America. So before you go and do da'wah, you have to understand who are those people. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. He is the one who sent among the unlettered people one of them, a messenger who is Qurayshi, who knows their culture, who knows their history. So when he migrated to Medina, even Medina, some of the people of Quraysh, they had a problem in adjusting to the culture of Medina, and it's all Arabia. When Rasulullah ﷺ welcomed different tribes from Arabia, he allowed them to read the Quran in their qira'ah. That's why today we have al-qira'at. What is qira'at? Qira'at are really cultural diversity in Arabia. Today, we have a responsibility for our imams, for our female da'iyat, to understand the mentality of the people in America. From my experience of 25 years, the people are so open when they meet with you, when you invite them for tea, for lunch. Wallahi, they are changed 180 degrees. And that's why when I attended here this fair, and I have seen the grand opening and the wonderful muwashahat, I said, imagine if this is shown in Washington. Imagine if this was shown in New York. This will be wonderful. So I just want you to know, we have some people who are making money in making you look bad and making me look bad. That is their business. That's a business today. And we have to have our own business, how to show them that they are wrong, and they are wrong, and they are wrong. Oke, Ustaz Yusuf Mansur, menarik sekali apa yang dikatakan oleh beliau tadi. In English, please. In English. In English. To train our imams to give the khutbah in English. Artinya kita masih banyak PR seperti yang dikatakan tadi. Banyak kekurangan yang harus dibangun sekali dalam metodologi dakwah kita. Tafadhol. And many our students,
now are studying there. They are trying to tell Islam to the Japan. Me personally, we opened Baitul Tahfiz, yani a home of Tahfiz for learning Quran, for everything in Japan. Alhamdulillah, this year, Alhamdulillah. But our world is too wide, too big. So the world invite you all. Roaming kan nih? Dunia ini nunggu Anda semua. Percis kata beliau, nunggu. Jepang katanya dekat. Iya. Kemana aja? Where are you? Iya. Kemana aja? Gitu. Ya. Nah ini berita baik. Nah, Good Ustaz news Fahmi, from him. Kalau dikatakan begitu artinya ada sesuatu yang perlu dibenahi di sini. Dalam metode seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa berdakwah secara internasional seperti itu? Ya, dai harus memiliki persiapan, ya, memiliki kekuatan, ya, kekuatan ilmu, kekuatan wawasan, bahasa juga. Sebab Nabi SAW juga kan diutus masing-masing dengan lisan kaumnya, ya. Jadi harus kontekstual, ya. Tadi beliau menyinggung tadi tentang apa? Dai di luar negeri, terutama di Amerika, di negeri-negeri di mana banyak Islamofobia, itu mesti mengerti mentalitas. Kemudian mesti mengerti kebudayaan mereka, supaya kita bisa melakukan pendekatan secara khusus, ya, dan masuk dari pendekatan itu bisa menjelaskan Islam kepada mereka. Gitu. Ya, kembali ke Syekh Basar, artinya talk about the Islamic phobia, maybe your experience with the things that call Islamic phobia right there. What is the wrong way? So the people in America often say that Islamists have a phobia in Islamic. What is the things? What is the most thing that make the people right there call out Islamic phobia? So, just to understand your question, what is the reason? The people, especially in America, maybe in the Western, call out Islamic phobia. What's the cause right here? I just would like to say some people today, they take from the history of the clash between the Muslims and the Romans and the Byzantines, and they say, look, Islam was spread by sword, okay? And then they would say, look how Muslims came to Spain. And then they would say, look how the Muslims in Turkey, they came and they tried to attack and colonize different European countries. So I just want you to know that some people are really looking at the relation between Muslims and Christians from a militant perspective and the wars that took place in the past. It is our responsibility today to stand up in America and other parts of the world and to share with the people that we should not let the past to control us. Today, whether we like it or not, we are living in a time where the people are migrating from place to place. We are living in a time where millions of Syrians today and Iraqis are migrating to Europe and to America. Whether we like it or not, we are living in a small world now where people of the East are coming to the West and people of the West are coming to the East. So we have to address those issues from an interfaith perspective, from a spiritual perspective as well. And that's why I always say in America that the message of Islam is mercy for mankind, rahmatan lil alameen. And in order to be mercy for mankind, you have to address those issues with the touch of mercy, as Allah always started each surah in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim. Even Surah Bara'ah that does not have Bismillah, Allah said it in Surah An-Naml, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ. So, 114 Surah, 114 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah could have had said Bismillah al-Qahhar. He didn't use al-Qahhar or Shadidul Iqab, but he used mercy, because if you want to speak to the Americans, if you want to speak to the British or the French or the Germans, the people need to see that really what you have is mercy.